It. Woi, main Mobile Legend di jam tangan nih bos, senggol dong. Jam tangan bisa scroll TikTok. Oh my god, asik ya.
Ya guys, jadi ini sudah seminggu kemudian dan selama seminggu itu gue sudah pakai ini setiap hari. Jadi gue akan bagikan pengalaman gue memakai jam tangan ini selama seminggu gitu. So, langsung aja di bagian tombol-tombolnya dulu ya. Di bagian pinggir sebelah kanannya. Di sini ada crown. Sebenarnya ini bukan crown ya. Berbeda fungsinya dengan Apple Watch gitu. Jadi kalau misalkan ditarik seperti ini, ya, ini menjadi kamera gitu. Menjadi kamera tuh. Bisa kalian lihat di situ. Ya. Atau kita lihat objek ini aja. Coba tuh. Dan kameranya lumayan bagus gitu. Ya, biar kalian tahu aja. Itu dia fungsinya sebagai kamera gitu. Lalu untuk tombol yang di sebelah sini, ini adalah tombol on off gitu. Jadi kalau misalkan kalian tekan seperti ini ya mati gitu. Dan ini tombol home. Nah, dari manapun kalian ya pencet tombol ini maka akan kembali ke jam tangan ini gitu. Di slide ke kanan maka itu akan langsung masuk ke menu gitu. Di sini tombol home tadi sudah, dan di sini ada grill speakernya gitu. Jadi dia mengeluarkan suara dari sini guys gitu. Sekarang kita coba ke sini. Ya. Dan ini yang membuat kalian akan menjadi sangat surprise. Sebenarnya bukan dari bentuk jam tangannya, tetapi fungsinya. Begini, akan saya coba jelaskan ya, sedetail mungkin, sebisa mungkin ya. Jadi, ini tuh memang bentuknya jam tangan ya. Tetapi pada dasarnya ini adalah sebuah handphone. Ini adalah sebuah Android gitu. Gimana ya nyebutinnya? Intinya ini adalah handphone yang berbentuk jam tangan. Nah, gitu aja simpelnya. Ini adalah handphone yang berbentuk jam tangan. Jadi, layaknya sebuah handphone, ya, layaknya sebuah smartphone Android, dia juga bisa WhatsApp, terus bisa nonton YouTube, bisa main game, even Google Map. Kita kalau mau kemana-mana nih ya, Google Map nih ya. Kita buka Google Map, dan gue sudah buktikan kemarin gue dari tempat gue ke Kute, pakai Google Map di sini, dan benar-benar sangat-sangat membantu sekali. Kenapa begitu? Sebagai perumpamaan, kalau kita misalkan mau pakai Google Map di handphone, apalagi handphonenya mahal gitu, lalu kita mau taruh di holder motor gitu, kita tuh punya rasa kayak, waduh gimana kalau misalkan handphonenya nanti tiba-tiba dijamret orang gitu, dicuri gitu, maksudnya langsung diambil di motor. Itu kan sebuah kekhawatiran gitu. Nah kalau misalkan pakai ini, kalian ya tinggal pakai aja jam tangan ini. Kalian gak akan nyasar gitu kalau misalkan kalian pergi ke tempat-tempat yang belum kalian kunjungi sebelumnya gitu. Jadi kalian tinggal pakai jam tangan ini, pergi-pergi keluar kemanapun kalian gak akan nyasar, karena ini sudah ada Google Map. Dan lagi-lagi yang lebih kerennya lagi, kalian bisa pasang SIM card di sini, karena di sini sudah ada SIM cardnya gitu. Jadi gua pasangin kartu kemarin tapi jaringannya nggak muncul, tetapi bisa dipakai gitu. Internetnya juga keluar, bisa dipakai, dijalankan. Cuman bar sinyalnya itu nggak muncul gitu. Mungkin kalau SIM lain bisa, karena kemarin yang gua pakai itu adalah SIM dari Telkomsel gitu. Ya mungkin ini juga tidak secara resmi, karena kan pasti sebuah handphone atau apapun itu yang ada SIM cardnya itu pasti ada emailnya gitu. Mungkin ini emailnya juga tidak didaftarin gitu sama supplier yang bawa dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa masalah di situ, tapi selebihnya kalau misalkan kita hanya perlu untuk Google Map, ya kita kan bisa download map offline gitu. Jadi gak ada masalah sih harusnya ya. Lalu apa lagi? Tali jam tangan ya. Tali jam tangan ini ya, kalian bisa pakai dari tali-tali Apple Watch ya. Ini kalian bisa benar-benar pakai dari jam tangan Apple Watch itu, kalian bisa pakai di sini gitu. Kalau misalkan kalian sebelumnya punya strapnya Apple Watch, entah seri apapun itu ya, bisa masuk ke sini. Aman pokoknya, asik gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli talinya ini, nggak usah bingung-bingung sebenarnya. Kalian beli aja tali yang untuk Apple Watch gitu, karena sama gitu, sama aja gitu. Kegunaannya banyak sekali kalau dari yang gue coba selama ini. Kita coba buka YouTube. Sekecil ini ya, bisa buka YouTube, bahkan bisa apapun itu, bisa banyak sekali. Apa ya kita yang coba ya? Kota Pontianak, apa ya? Yang biar nggak kena copyright. Avengers Sevenfold.
Mungkin coba ini. Nah, ada iklan Shopee-nya guys. Lewati. Karena ini kecil ya, jadi aduh lumayan agak sulit. Oh. Kita termasuk kamera lama, namun belum lama banget sebenarnya. Di video ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya untuk pemakaian tahun 2023. Oh. Sudah siapin 5 kelebihan. Sorry, malah kepencet yang lain. Untuk tahun 2023 dan 5 kekurangannya untuk tahun 2023. Kalau nanti setiap kekurangan yang aku sebutin ini nggak tahu bisa auto rotate atau enggak ya. Coba lihat. Kita mulai dari kelebihannya. Rotate nggak ada kayaknya di sini. Oke, kita manual langsung kita perbesar. Nah, bisa nih. Tuh. Asik kan? Di jam tangan bisa nonton YouTube dan lain-lain, dan ini benar-benar proper gitu, bukan hanya sekedar bisa, dioperasikannya juga halus gitu, lembut gitu, jadi kayak enak aja dipakainya gitu. Jadi bukan kayak hanya sekedar bisa, enggak. Jadi ini benar-benar proper gitu. Kalau menurut spesifikasinya yang gua baca ini tuh RAM-nya 6 GB. Di dalam sistemnya juga memang tertulis di situ 6 GB RAM-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin download Antutu atau Phoneinfo, kayaknya akan berbeda gitu hasilnya. Gua juga download Phoneinfo ya. Nanti kita coba buka Phoneinfo. Sekarang kita coba satu-satu dulu. Nah, untuk misalkan tombol volume-nya kan ini nggak ada ya tuh. Di sini nggak ada tombol volume. Tapi ini tuh bisa dikecil dan digedein volumenya. Kalian tahan tombol home ini lama. Nah, dia muncul. Yang digedein. Tuh. Asik. HD 60 fps dan 60 fps di tahun 2023. Asik loh, gambarnya tuh enak dilihat. Ya, gambarnya tuh enak dilihat. Oke, cukup. Cukup, itu cukup. Kita langsung kembalinya tuh bisa di kayak gini tuh. Ya, gesek-gesek ke samping. Dan sekarang kita ganti menunya. Untuk ganti menu ini tekan 2 kali secara cepat. Nah, ini menunya ganti. Kalau misalkan kalian suka stylenya yang berbeda, sorry ke pinggir ini ternyata bukan ke atas. Tuh. Dan ini smooth banget gitu. UI-nya tuh smooth banget, enggak yang kayak patah-patah dan lain-lain. Enggak, ini smooth banget. Untuk harga 1 juta ini bener-bener worth it kalian beli, bener deh. Ya, ini gua nggak jualan ya. Gua cuma kayak membagikan sesuatu yang sebenarnya ya bagus gitu. Kalau bagus ya harus kita bilang bagus, jelek harus kita bilang jelek. Jadi harus jujur gitu review itu, karena kuncinya hanya itu. Kita kan nggak ada yang bayar ya, jadi kalau nge-reviewnya nggak jujur ya mau kayak gimana. Nah, ini tuh asik banget. Dan untuk, ya balik lagi ke yang tadi, sorry. Ini agak muncul-muncul dengan reviewnya, soalnya sambil agak puyeng dikit nih kepala. Ini baru style kedua berarti ya, dari yang tadi menunya. Sekarang kita coba style yang ketiga. Nah, style yang ketiga seperti ini menunya. Tuh. Lalu style yang keempat kayak gini. Tadi kan ke pinggir yang pertama, mirip sih, cuma ini ke atas. Terus yang kelima kayak gini, ke atas juga. Yang keenam, nah ini sih lumayan asik sih yang ini. Dan smooth banget, ya seperti yang kalian lihat, tuh, smooth banget, ya. Dan background di belakangnya juga bisa diganti gitu ya. Jadi nggak akan fix seperti itu. Lalu untuk watch face-nya banyak juga watch face-nya ada kayak gini, dan kayak gini. Ini mirip banget sama Apple Watch kalau yang begini, dan nggak gua pakai karena ini bukan Apple Watch gitu. Kayak gini, dan bahkan bisa kalian custom gitu gambar-gambarnya. Kayak gua custom kayak gini, asik sih lumayan. Dan masih banyak gitu. Kalian kalau misalkan tidak cukup di situ, kalian bisa download gitu. Tuh. Di sini. Banyak watch face-nya. Jadi kalian tidak akan kehabisan watch face dan kalian tidak akan bosan dengan jam tangan kalian, ya. Itu untuk dari segi UI-nya ya. Lalu dari segi ini kita ganti lagi ya menunya. Soalnya
gue lebih suka yang ini karena lebih gampang dicarinya. Sekarang kita cobain apa ya? Kita cobain game aja ya. Oh enggak, kita cobain dulu ke phone info. Kita coba ke phone info, device info, dev info, sorry. Android 8.1. Jadi memang ini Android. Oke, kita sudah masuk ke phone info. Di sini seperti yang kalian lihat, kecil sih ya, nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Di sini nama perangkatnya itu adalah DW99, sama lah. Jadi tidak ada perbedaan gitu antara namanya, karena memang ini namanya DW99 gitu. Di sini terlihat bahwa RAM-nya memang 6 GB ya. Tuh. Ya. RAM 5390 yang enggak 6 GB pas, tapi ya mendekati 6 GB dan terpakai sebanyak 2 GB gitu di sini tulisannya. Ya, mungkin tidak terlihat tapi ya tuh bisa dilihat di sini RAM-nya 5390 ya, yang dimana itu sebenarnya kurang dari 6 GB tapi ya memang seperti itu mungkin. Lalu yang terpakai sekitar 2 gigaan ya, dan masih banyak mungkin sisanya. Penyimpanan internalnya ada di 26 GB ya. Yang terpakai 6,8 GB dan yang masih free 19,5 GB. Ya, ini untuk sebuah perangkat ya dengan harga 1 juta. Beneran 1 juta loh ini harganya, nggak lebih. Bahkan gue kurang dari 1 juta pada saat membelinya, karena pada saat itu lagi ada live di TikTok gitu. Jadi gue beli, coba-coba aja iseng-iseng gue beli. Harganya gue dapat 970.000 gitu. Dan seperti yang kalian lihat di unboxingnya tadi, dan itulah yang kalian dapatkan kalau misalkan kalian membelinya gitu. Ya, itu dia infonya. Android 8, RAM-nya 6 GB kurang sedikit, 5 GB-an RAM-nya. Lalu untuk storage-nya dia itu 26 GB ya. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung balik ya. Itu sudah dari device info kita jadi tahu ya kan isinya seperti apa, meskipun mungkin ini tidak akurat ya, secara keseluruhan mungkin ini tidak akurat gitu dalamannya seperti itu, tapi ya gak usah dipedulikan. Yang penting sebenarnya sih dipakainya enak gitu dan benar-benar berguna gitu, benar-benar lihat UI-nya aja lancar gitu, halus, smooth gitu. Jadi nggak kayak jam tangan abal-abal. Ini nggak di situ gitu loh, kelasnya nggak di situ. Ini kelasnya di atas itu karena UI-nya enak. Dan ya di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada Mobile Legend ya. Gue coba install karena gue penasaran apakah betul bisa main Mobile Legend di device sekecil ini. Kita buka aja bos. Nah, Moonton. Woi, main Mobile Legend di jam tangan nih bos, senggol dong. Asik ya. Ya loadingnya mungkin agak lama ya. Ditunggu aja karena ini sebuah jam tangan kecil yang mungkin dimana di dalamnya itu terdapat banyak sensor ya. Kita lihat di belakang sini ada sensor detak jantung, ada sensor, banyaklah sensor-sensor di sini yang sebenarnya berfungsi dengan baik. Mungkin tidak terlalu akurat tapi berfungsi dengan baik. Sambil nunggu, sekali lagi gue jelaskan, ini pada dasarnya adalah handphone yang dikasih casing jam tangan. Intinya ini adalah handphone yang berbentuk jam tangan, gitu aja kok ribet. Ya gitulah intinya. Ini adalah handphone yang berbentuk jam tangan. Jadi ini bukan smartwatch, melainkan ini handphone. Jadi kegunaannya lebih-lebih dari smartwatch gitu. Karena kita bisa tuh, guys, main Mobile Legend di jam tangan sekecil ini, guys. Gila guys, telunjuk gua aja nggak sampai guys. Gimana ini cara maininnya guys? Wah guys, gimana guys maininnya guys? Nah, kita coba maju guys. Asik guys. Susah guys, susah guys, ketutupan jempol guys. Asik, wah. Ya intinya ini bisa dimainkan lah Mobile Legends-nya ya. Karena ini jempol gue segede gini, ini susah sekali dimaininnya. Tapi ini berjalan dengan baik kok gitu.
Jadi bukan yang kayak lancar banget gitu, tapi bisa gitu, sangat mulus di sini untuk ukuran jam tangan segede gini. Tuh. Intinya ini bisa dipakai, gue nggak bisa karena terlalu kecil gitu. Harus pakai pen, mungkin pen yang kecil baru bisa. Ini jempol kita aja segede ini. Dan gambarnya bener-bener bagus sih gitu untuk dilihat. Oke, kita balikan. Dan kalau misalkan kita pengen lihat recent app gitu, ya lupa ya gue tadi nggak ngasih tahu kalian. Recent app-nya itu tekan tombol on off 2 kali. Oh, ini sudah keluar recent app. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita buka tadi tuh kelihatan di sini ya. Tuh, banyak. Kita bisa hapus satu-satu atau dihapus semuanya di sini. Aman. Nah, kan? Jadi ini tuh jam tangan yang benar-benar sangat berguna buat kalian, dan yang paling berguna buat gue adalah Google Map. Nah, Google Map ini sangat berguna buat gue. Kenapa begitu? Karena di tempat gue tinggal saat ini tuh sedang banyak yang namanya jambret, lalu ya banyak lah kriminal-kriminal seperti itulah ya, pencurian ini itu. Jadi bagi gue pribadi, naruh handphone di holder motor itu sebuah ide yang sangat buruk gitu untuk saat ini. Apalagi kalau misalkan handphone kalian harganya di atas 15 juta, di atas itu kan kalau misalkan handphonenya dijamret sangat sayang sekali gitu. Akan sangat repot nantinya gitu ya, meskipun mungkin ya kalau misalkan yang dicuri itu sebuah iPhone, ya tetap aja kalau udah hilang mah ya, meskipun data kita nggak akan diakses ya hilang aja gitu. Dan kita akan rugi. Nah, kalau misalkan pakai ini, kalian kemanapun ya tinggal pakai aja sebagai Google Map yang bener-bener sama kayak di handphone gitu. Bedanya ini cuma ditaruh aja di pergelangan tangan gitu. Ini bener-bener, justru ini bener-bener apa ya, ini bener-bener fitur yang kepake banget buat gue gitu. Karena gue sering pergi-pergi gitu. Karena pekerjaannya juga memang sering pergi-pergi. Kadang gue pergi ke tempat yang belum pernah gue kunjungi sebelumnya. Jadi Google Map itu sangat gue butuhkan gitu, dan sangat berguna gitu di kehidupan gue sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan pakai ini, bahkan gue nggak perlu naruh handphone di holder motor yang gue itu kadang khawatir nanti tiba-tiba handphonenya entah dicamret, set tiba-tiba hilang. Nah kalau ini kan tinggal taruh aja di pergelangan tangan, kalian jalan ya udah, dia jalan sebagai Google Maps sebagaimana mestinya gitu. Kayak kemarin ini gue pernah coba ke Diamond Hotel. Di sana gue ketemu klien kan kemarin di Diamond Hotel Bali ya, karena gue tinggal di Bali. Terus gue cobalah dari rumah gue ke Diamond Hotel di Bali itu dan pakai Google Map ini. Lalu gue karena gue nggak punya banyak kartu gitu, kartu gue tuh hanya ada 2 aja dan itu sudah terpasang di handphone gitu, keduanya. Gue nggak bisa pindahin ke jam tangan ini gitu, meskipun ini dari segala macamnya bisa, dari mulai SMS, nerima telepon, video call lewat WhatsApp dan lain-lain, apapun aplikasi yang ada di Android ya di sini juga bisa gitu. Ya bisa ya, aplikasi-aplikasi yang umumnya aja maksudnya. Mungkin kalau aplikasi yang terlalu tidak umum juga tidak bisa diinstal di sini karena kan ini kan kecil ya. Karena ya mungkin butuh penyesuaian juga gitu untuk developernya mengembangkan supaya bisa berjalan di jam tangan sekecil ini gitu. Intinya untuk WhatsApp bisa, dan ya bisa lah semuanya gitu. WhatsApp, Instagram dan lain-lain ini bisa diinstal di sini. Balik lagi soal Google Map kan butuh jaringan bang. Yes, betul. Google Map butuh jaringan. Dan ini bisa kan pakai kartu ya. Even sebenarnya kartunya nggak menjamin bisa ya. Karena waktu gue coba pas dimasukin SIM ya sinyalnya itu nggak keluar, bar sinyalnya keluar tapi bisa dipakai gitu. Disambungin ke data seluler nyambung, cuman bar sinyalnya aja nggak keluar gitu. Mungkin di tempat gue lagi nggak ada sinyal apa kurang gitu, tapi kan di handphone lain sinyalnya banyak gitu. Mungkin apa sebuah kekurangan di sini apa gimana nggak tahu, tapi intinya ini kalau dipasang kartu ya, ini khusus punya gue, kalau dipasang kartu ini bisa gitu keluar, paket datanya bisa nyambung dan lain-lain, hanya bar sinyalnya nggak keluar gitu. Mungkin kalau di kartu lain keluar, karena yang kemarin gue coba itu adalah kartu Telkomsel ya. Itu sudah ya, Google Map. Lagi-lagi kalau misalkan kalian mau pakai Google Map di jam tangan ini dan memang kalian juga tidak mau masukkan kartu di dalam sini ya download aja Google Map yang offline gitu. Jadi download dulu kalian petanya offline,
Habis itu kan baru bisa kalian pakai juga gitu ya. Simple, ngapain nih buat ribet. Intinya handphone lagi, intinya jam tangan ini benar-benar bisa berguna banget buat kalian gitu. Bukan hanya sebuah penunjuk jam, tanggal, pengingat dan lain-lain, mengukur detak jantung, running dan lain-lain. Ini juga berguna kalau misalkan kalian mau nonton TikTok misalkan. Oke, TikTok kita coba ya, TikTok. Ada TikTok di sini. Perasaan udah gue download ya. Ada nih TikTok. Bisa scroll TikTok di jam tangan itu adalah sebuah sebuah kelebihan yang patut kita syukuri gitu. Tuh. Asik. Jam tangan bisa scroll TikTok. Oh my god. Asik ya. Jam tangan scroll TikTok. Emang boleh jam tangan bisa scroll TikTok sekeren ini? Minimal kalau pacaran nongkrong di kafe. Wih, di kafe bos, pacaran nongkrong yang tinggal jalan. Halo, nama kalian siapa? Itu Ya, sekali lagi kalau misalkan kalian mau menurunkan volumenya atau menaikkan volumenya ya, kalian tinggal pencet lama ini, tombol home, kalian tekan lama lalu keluar nanti volumenya. Ya. Pilih screenshot juga bisa ya, ini tuh tombol home sama tombol on off ditekan, ini sama ini intinya. Tuh screenshot, tekan lama. Weh, bisa screenshot guys, mantap nih jam tangannya guys, silahkan dibeli ya. Ini rekomendasi banget. Wih, ombaknya gede guys, emang lagi banyak ombak sekarang. Maksudnya ombaknya lagi gede-gedenya, di Bali juga sama. Ya itu aja. Kalau misalkan kalian mau beli, silahkan beli di mana ya? Di marketplace online lah. Di TikTok juga ada. Kalian tinggal ketikkan DW99 Ultra 2 gitu. Ingat ya, masukkan keywordnya adalah DW99 Ultra 2 gitu. Jangan yang lain, karena banyak soalnya yang mirip tetapi isinya tidak sama. Yang ini aja sih yang beneran bagus gitu. Banyak yang mirip seperti ini tapi berbeda gitu di dalamnya. Make sure kalian ngetiknya di kolom pencariannya adalah DW99 Ultra 2 ya. Nanti keluar jam tangan ini. Harganya 1 jutaan. Kalau misalkan kalian nemu harganya di bawah 500.000 sudah pasti bukan ini gitu. Jadi kalian jangan tertipu ya. Ini jam tangannya sudah bagus dengan harga 1 juta. Ini sudah murah kalau menurut gua ya. Pas banget dengan harganya yang 1 juta karena fiturnya banyak gitu. Bisa bener-bener dipakai gitu. Dan untuk ketahanan baterainya ya. Untuk ketahanan baterainya tidak awet-awet banget dan tidak boros-boros banget. Kalau kalian pernah pakai Apple Watch series 7, series 8, nah ini tuh mirip banget gitu. Lifetime-nya itu bener-bener mirip gitu. Kalau misalkan kalian pernah pakai series 6 mungkin enggak sih, series 6 terlalu agak boros sih. Yang pas menurut gue ini adalah di series 7 sama ya series 8 lah, melar dikit gitu. Series 7 ya mungkin yang sama banget dengan series 7 gitu. Kalau misalkan dipakai tanpa scroll TikTok, tanpa nonton YouTube, tanpa main game gitu. Jadi ya kurang lebih lifetime-nya sama dengan Apple Watch series 7 gitu kalau misalkan kita bandingkan keawetan baterainya. Tapi kalau misalkan kalian pakai Google Map terusan pakai main game, pakai nonton YouTube, pakai scroll TikTok, ya jelas ini pasti lebih cepat habisnya gitu. Tetapi untuk jam tangan sekecil ini ya lumayan awet. Lalu apa lagi? Ya ini panas, lumayan panas gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai di pergelangan tangan kalian pakai untuk main game, kan nggak mungkin juga sih main game di pergelangan tangan gitu. Pasti kalian cabut gitu. Nggak mungkin taruh di pergelangan. Intinya kalau misalkan dipakai untuk yang berat-berat ini lumayan terasa gitu hangatnya ya. Lumayan agak panas gitu. Tapi mungkin ini normal karena begini. Logikanya aja ini tuh bodinya kecil, hanya seukuran jam tangan gitu, seukuran Apple Watch Ultra 2. Karena ini kecil, lalu mesinnya di dalam juga banyak gitu, di dalamnya ada baterai dan lain-lain, banyak lah intinya di dalamnya itu banyak sekali. Dengan frame yang kecil ini ya wajar kalau panas, karena dari mana gitu harus menyalurkan panasnya karena kecil gitu. Dan lagi-lagi ya gua kasih tahu juga, ini tuh bukan aluminium ya. Ini bukan aluminium ataupun besi gitu.
ataupun baja, bukan. Ini plastik loh, beneran plastik. Kenapa begitu? Karena kemarin gua ganti ininya kan, gua ganti anti goresnya, karena yang sebelumnya yang bawaannya itu jelek sekali gitu, jelek sekali, pemasangannya nggak rapi. Dan memang dikasih juga sih spare-nya, jadi gua pasang manual sendiri gitu. Terus karena si anti goresnya ini tuh dari bawaannya kayak kegencet-gencet, jadi sudah tidak rapi gitu, jadi kurang bagus untuk dipasang. Nah akhirnya gua korekin lah biar rata. Jadi maksudnya gua bakar pakai korek supaya rata. Alhasil ininya nggak sengaja kebakar. Jadi jangan coba-coba kalian bakar karena ini akan meletek. Apa sih anjir meletek? Ya itu intinya. Ada untuk fungsi-fungsi lainnya kayak foto dan lain-lain di dalamnya, pengukur detak jantung, sensor O2, lalu macam-macam, semuanya jalan. Cuman gua nggak menjamin ini akurat ya. Semuanya jalan, tapi gua nggak menjamin ini akurat. Kalau misalkan sebelumnya kalian pakai Apple Watch yang benar-benar Apple Watch ya, akan sangat berbeda kualitas sensor-sensor tersebutnya gitu. Jadi jangan berharap ke sana, tetapi berharapnya adalah ini jam tangan yang bisa dipakai kalian sehari-hari, bisa kalian untuk hiburan sedikit-sedikit, nonton TikTok, nonton YouTube, main game ringan-ringan kayak tadi Mobile Legends aja bisa dipakai di sini, apalagi game-game yang lain mungkin ya yang lebih di bawah itu. Lalu ada Google Play di sini, kalian bisa download aplikasi sesuai yang kalian mau gitu. Mungkin tidak semua aplikasi bisa berjalan baik di sini karena ini adalah sebuah jam tangan dan kecil juga ukurannya. Tetapi kalau misalkan untuk dipakai hanya sebatas bisa, maksudnya ya bisa gitu. Semoga nggak ada yang kelewat. Kalau kalian ada yang mau membelinya, silahkan beli ya. Silahkan beli di marketplace, mau di TikTok, mau di toko Orange, mau di Tokopedia, terserah. Silahkan kalian beli gitu. Ya guys, segitu dulu videonya. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian dalam menentukan membeli atau tidak ya. Jadi sekali lagi gue nge-review sejujur-jujurnya, dan memang tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangi gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian membeli jam tangan ini ya seperti inilah yang kalian dapat gitu nantinya. Jadi pada saat kalian mau membeli jam tangan ini, jangan berekspektasi kayak ini tuh layaknya sebuah handphone besar gitu, jadi bisa untuk ngapa-ngapain. Ya secara sistem memang ini Android gitu, dan memang bisa diinstal apa aja mungkin yang support dengan layar kecil seperti ini. Tetapi nggak semua aplikasi yang ada di handphone bisa juga diinstal di sini. Ini murni karena ini layarnya kecil gitu. Mungkin ya developer juga nggak bisa lah menyesuaikan di jam tangan segini gitu, karena pada umumnya ya Android itu hanya untuk handphone, bukan untuk jam tangan sekecil ini gitu biasanya ya. Karena ini bener-bener pure kayak handphone ya, Android ini bukan Android Wear gitu. Ini bukan Android Wear operasi sistemnya. Jadi ini Android bener-bener seperti Android yang ada di handphone gitu. Ya, segitu dulu videonya. Jangan lupa tekan subscribe. Mohon bantu channel ini biar berkembang ya guys ya. Dan ya boleh tombol like-nya kalau misalkan kalian suka. Kalau misalkan kalian gak suka juga boleh tinggalin komen di bawah supaya gue juga bisa berkembang. Oke guys, segitu dulu videonya. Bahagia-bahagialah buat kalian. Yuk, bye-bye.